Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again with my YouTube channel with me, Joko Prayoga. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang passive voice atau kalimat pasif, especially for the 9th grade untuk kelas 9. Baik, secara umum saya akan jelaskan untuk bisa membuat kalimat pasif. Yang pertama, kalian harus memahami tenses. Yang kedua, harus mampu mengubah subjek, objek, atau sebaliknya. Dan yang terakhir, harus bisa mengubah menjadi verb 3. Oke, to know more about this lesson, you have to watch my video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel again with me, Joko Prayoga. Today's lesson, we are going to study about passive voice. This lesson is for the students for 9th grade. Okay, we are going to see what we are going to study. Let's see together. Baik anak-anak, karena pokok bahasan pada kesempatan kali ini adalah passive voice, di mana kalian harus memahami dulu tentang tenses kalau ingin paham tentang passive voice. Sudah saya urutkan materi apa yang harus kalian kuasai. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang jenis to be, karena to be akan berubah-ubah tergantung dari tenses yang kita gunakan. Kemudian saat kedua, you have to understand about subject and object. I mean, you have to memorize subject, and you have to know how to change subject into object. Setelah itu, kita akan pelajari formula atau rumus kalimat passive atau passive voice. Baru, after that, we will learn how to change active sentence into passive voice. Yang terakhir, the last one, I'm going to give you some passive voice exercise. Ayo kita mulai belajar passive voice untuk hari ini. Tetap semangat. Nah, ini yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, I will explain to you about to be. Bahwa to be itu terdiri dari 3 is, am, are. Ini dalam bentuk presentnya. Kemudian kalau kita rubah menjadi past to be, maka is and am have to be changed into was, while are has to be changed into were. Artinya is, am harus dirubah jadi was, are berubah jadi were. Kemudian dari 2 itu mengerucut jadi 1, been. Ya. To be been, yang berikutnya being. Ini syarat yang harus kita kuasai ketika kita akan merubah kalimat aktif jadi pasif, harus bisa menentukan to be. Baik, berikutnya kita coba pelajari. Ya, berikutnya adalah tentang perubahan subjek into objek. Makanya saya memberi judul merubah subjek menjadi objek. Ya, ini penting harus dikuasai. Bahwa ada subjek I, you, they, we, he, she, sama it. Ketika kita harus merubah subjek menjadi objek, maka I harus berubah menjadi me. Ya, you tetap nggak ada perubahan, while they has to be changed into them. Ya, berubah jadi them.
We, objeknya adalah us, and he menjadi him, and she has to be changed into her. Kemudian yang tetap adalah it menjadi it. Jadi it itu pengganti benda, bisa animal. Maka ketika ada benda yang jumlahnya 1 dan kita harus merubah menjadi objek, maka tetap. Jadi nanti kalian harus menguasai apa perubahan subjek menjadi objek. Syarat kedua. Syarat pertama tadi kan to be, kedua objek. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kita sudah pada taraf memahami formula atau rumus passive voice. Saya akan menjelaskan formula atau rumus passive voice secara umum. Bahwa passive voice mempunyai rumus B yang sudah tadi kita pelajari sama-sama. Verb 3, verb 3, the third verb. Kemudian objek harus tambah by. Jadi kalau kita simbolkan kuasai to be dengan perubahannya, kuasai perubahan menjadi dari verb 1 atau mungkin verb 2 menjadi verb 3 dan objek. Kalau kita mencermati cara termudah adalah jika nanti kalian menemukan verb 1, when you find verb 1, maka to be yang digunakan adalah is, am, are, dan nanti verb 1 harus dirubah menjadi verb 3. Wajib ya, semua kata kerja di sini harus dirubah menjadi verb 3. Saya ulangi, ketika kalian menemukan verb 1, maka to be-nya adalah is, am, are. Dan ini tensesnya namanya simple present. Kemudian, ketika kalian menemukan verb to atau bentuk past, maka to be-nya berubah jadi was sama were. Was itu perubahan dari is sama am jadi was tadi. Kemudian were itu asalnya are. Saya ulangi, ketika ketemu verb 2, maka to be yang digunakan adalah was or were. Yang ketiga adalah ketika kalian menemukan verb 3, biasanya verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri, dia akan nempel dengan have atau has dalam bentuk present perfect. Di have verb 3, has verb 3. Sehingga nanti sudah enak ini tidak mencari verb 3, sudah ada verb 3-nya. Hanya passive-nya bentuknya adalah have or has been. Saya ulangi, ketika verb 3 nempel dengan have atau has, nanti pasifnya adalah have or has tambah been. Jadi to be yang dipakai adalah verb is, am, verb 1 is, am, are, was, were untuk verb 2, dan verb 3 have, has been, verb 3. Saya batasi untuk materi kali ini adalah we are going to learn about making passive voice for simple present, for simple past tense, and present perfect. Karena keterbatasan waktu dan ini untuk kelas 9. Sehingga they will easily understand my explanation. Okay, let's continue. Okay, sekarang kita sudah pada pokok bahasan merubah kalimat aktif menjadi pasif. Kita awali dari bentuk yang paling sederhana yaitu passive of simple present. As we know that the formula of simple present in active is subject plus verb 1 plus object. The first step that we have to do when we want to make or to change active into passive, apa ini sih? Temukan objek. Sudah saya taruh di sini adalah rubah objek menjadi subjek. Objeknya apa? Kalau sudah ketemu, maka wajib diganti menjadi subjek. Oke? Langkah kedua adalah temukan to be. Setelah temukan, tentukan, pilihlah to be yang sesuai. Ya. To be yang sesuai apa? Jadi tentukan to be yang sesuai apa. Kemudian berikutnya verb 1 wajib dirubah menjadi verb 3. Yang terakhir adalah
subjek harus dirubah menjadi objek. Don't forget to put by di sini. Nah, kita coba contohnya. For example, he teaches us. He subject, teaches verb 1 as object. Kenapa pakai es? Karena ada the third singular person. Kita coba terapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Objeknya adalah us. Us kalau dirubah jadi subjek, jadi we. Oke, langkah pertama sudah ketemu bahwa we di sini. Kemudian mencari to be. Okay, everyone, let's continue studying about changing active into passive voice. Saya ulang lagi, langkah berikutnya tadi adalah menentukan to be. Ketika subjeknya sudah ketemu we, ya, dari perubahan dari objek as, kemudian berubah jadi we, to be-nya adalah are. Jelas ya, kita pasangannya we are. Langkah berikutnya adalah kita lihat verb satunya teaches, ini harus dirubah menjadi verb 3. Otomatis you have to memorize verb 3. You have to look up your dictionary. You have to check in your dictionary bahwa teach kalau dijadikan verb 3 akan berubah menjadi touch, ya, touch, sehingga teach-nya dirubah jadi touch. Itu langkah. Berikutnya ada satu langkah lagi, yaitu ini ada subjek di sini. Subjeknya adalah he, harus kita rubah jadi objek jadi him. Sehingga kalimatnya menjadi we are touched by him. We are touched by him. Nah, sekarang kita coba lagi, ini ada kalimat she calls her. She calls her. Subjek, verb 1, objek. Langkah pertama adalah objeknya kita harus merubah jadi subjek. Nah, bahwa her kalau jadikan subjek adalah she. To be-nya adalah is. She is. Verb 3 dari call adalah call. Jangan lupa yang terakhir subjek jadikan objek. She di sini bukan him, yang betul ini adalah her. Ya, saya ralat, yang betul adalah she is called by her, ya. Her karena di sini adalah she. Ya, ini syarat, yang betul adalah her. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya, yang kedua kita akan merubah passive of simple past tense. As we know that the formula of simple past tense for active sentence is adalah subject, verb 2, object. Ya, pasifnya nanti seperti tadi langkahnya objek jadi subjek. Subjek, ya. Kemudian untuk verb 2 to be-nya milih was or were. Kemudian nanti verb 2 otomatis berubah jadi verb 3 dan subjek jadikan objek ditambahi dengan by. Langsung ke contoh aja. This is the example of passive voice of past tense atau past tense passive voice. We helped them yesterday. Kita analisa ya. Subjek, ini ada verb 2, ada objek them. Keterangan waktu atau signal time-nya yesterday. Kita tarik aja. Them berubah jadi they. They to be-nya adalah were. Ya, karena asalnya they are jadi they were. Bagaimana merubah verb 3? Ini kok sama begini. Ini kan bentuknya regular verb. Jika verb 2-nya sudah ed, otomatis atau automatically verb 3-nya sama. Ya, kalau udah ed verb 3-nya sama. Jadi menjadi they were helped by we, kalau jadikan objek us, by us yesterday. Oke, itu ya. Berikutnya kita lihat di sini, they built the bridge last year. Build itu membangun, itu verb 2. Pasifnya adalah the bridge, kita tarik depan. Kalau ada benda, tarik benda. Karena the bridge, jembatan tuh jumlahnya 1 pakai was. Kebetulan build, verb 3-nya juga sama build. By, terus they, objeknya adalah them, last year. Jadi menjadi the bridge was built by them last year.
Ini saya jelaskan tadi, perubahan to be is, am berubah jadi was, sedangkan are berubah menjadi were. Saya ulangi, is, am berubah jadi was, are berubah jadi were. Okay, I hope you understand my explanation easily, or you understand my explanation well. Masih ada satu contoh lagi, kita coba. Ya, ini yang terakhir contohnya adalah passive of present perfect. Present perfect mempunyai rumus have atau has. Ingat anak-anak, jadi have atau has itu kalau dikutip 3 artinya telah, bukan mempunyai. Selama ini kalau artinya mempunyai dikutip benda. Ini dikutip 3, jadi telah artinya. Have, has, telah. Jadi nanti pasifnya adalah sama, nanti kalau ada objeknya tarik ke depan ya, jadi subjek, terus have atau has milih, tambah been, verb 3-nya mindah aja, subjeknya jadi objek. Kita coba contohnya, we have helped them. Kami telah membantu mereka. Objeknya them, ditarik ke depan they pakai have. Jadi gini, yang pakai have itu they, we, are, you. They pakai have. Saya ulangi, they, we, I, sama you pakai have ini. They have, tambah been. Verb 3-nya sama. Tinggal naruh di sini. By us. Jadi kalau diartikan di sini, kami telah membantu mereka. Kalau pasifnya, mereka telah dibantu oleh kami. Bagaimana yang berikutnya ini? They have bought my car. Mereka telah membeli mobil saya. Ini verb 3. Objeknya my car, benda taruh depan nggak ada masalah, nggak ada perubahan. My car bentuknya 1 pakai has. Kalau tadi they pakai have. Kalau my car pakai has. Kenapa? My car penggantinya kan it, bendanya 1. Jadi menjadi my car has been bought. Kurang has been bought by ini apa? Them. Saya ulangi, salah kurang ketik ya. Jadi my car has been bought by them. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham ya apa yang sudah saya sampaikan. I hope you understand well. To check or to make sure whether you understand well, ini ada beberapa exercise of passive voice. Nah, ini ada artian soal ya. Change the following sentences, kurang S ya. Change the following sentences into passive voice. Jadi ini semua bentuknya adalah active. Kalian harus merubah ya. Kalau ada S-nya gini berarti simple present verb 1. Tadi gimana perubahannya? Ini ada S juga verb 1. Kalau ada they invited langsung verb 2. Ini verb 2 juga. Tapi kalau sudah ada has, have, ini verb 3. Ini verb 3. Nanti dilihat lagi, please check my explanation in this video. In my previous explanation, you can check again the video so you can do the exercise well. Okay, I think that's all my explanations about passive voice. Thank you very much for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, have you finished watching my video? I hope now you understand much better about how to make passive voice. Okay, thank you very much for joining and watching my video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.